Gulliver adalah seorang karyawan yang bekerja puluhan tahun sebagai pengantar surat di sebuah perusahaan media. Gulliver jatuh cinta dengan Darcy, seorang penulis traveling yang bekerja di perusahaan yang sama. Gulliver mencari cara agar bisa dekat dengan Darcy dan akhirnya mencoba untuk menjadi seorang penulis traveling. Namun, Gulliver kesusahan saat menulis artikel pertamanya. Dia kehabisan ide saat menulis artikel. Akhirnya, terbesit di pikirannya untuk mengcopy paste sebuah artikel orang lain, lalu menunjukkannya kepada Darcy. Karena artikelnya bagus, Darcy kemudian memberi pujian ke Gulliver dan menyarankannya untuk sering piknik agar dapat banyak inspirasi untuk dapat menulis artikel lainnya. Akhirnya, Gulliver menuruti perkataan Darcy. Ia traveling ke segitiga Bermuda. Perjalanan menuju ke sana sangatlah membosankan. Akhirnya dia menghabiskan waktunya dengan membaca majalah sampai ketiduran. Tanpa disadari, Gulliver sudah berada di tengah lautan. Lautan yang sangat ganas, dengan ombak yang tinggi dan perahunya menuju ke pusat air di tengah lautan itu. Tak lama kemudian tersedot masuk ke pusaran itu. Ketika Gulliver terbangun, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba sekumpulan pria kerdil mendekatinya. Dia adalah Jenderal Edward, seorang jenderal di negeri Lilliput. Gulliver panik dan ketakutan melihat manusia-manusia kerdil. Ia berusaha melarikan diri, tapi dia masih tetap tertangkap lagi. Gulliver dirantai dan dipenjara di sebuah gua yang terletak di pulau terpencil. Ternyata dia tidak sendirian. Ia bersama Horatio. Dia dipenjara oleh Edward karena jatuh cinta dengan putri, yang menurut Gulliver itu adalah alasan yang konyol. Horatio menjelaskan bahwa di negeri Lilliput, orang miskin yang jatuh cinta kepada anggota keluarga kerajaan akan dianggap sebagai kriminal dan harus dihukum seberat-beratnya. Karena ukuran tubuh Gulliver yang sangat besar, Jenderal Edward menggunakan kesempatan ini untuk menyuruhnya membajak sawah. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya serangan dari negara sebelah, yaitu negara Blefuscian. Edward berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan Putri Mary. Horatio mempunyai feeling jika putri sedang dalam bahaya besar. Lalu dia memohon kepada Gulliver untuk segera menyelamatkannya. Tanpa pikir dua kali, Horatio kemudian melepaskan rantai yang menahan Gulliver. Pasukan Blefuscian yang mau mencuri sang putri dikejutkan dengan tubuh raksasa Gulliver. Dan akhirnya ia berhasil membawa Putri Mary ke tempat yang aman. Lalu Horatio datang menemuinya. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya kebakaran. Gulliver berlari dan berusaha menolong Raja Theodore yang terjebak di kastil kerajaan dengan kobaran api yang sangat besar. Gulliver mempunyai ide gila untuk memadamkan api itu, dan kemudian dia memadamkan api dengan air kencingnya untuk menyelamatkan Raja Theodore dari kebakaran itu. Sang raja sangat berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkannya, dan mereka merayakannya dengan makan malam. Lalu kemudian sang raja menawarkan untuk membangun tempat tinggal untuk Gulliver. Tanpa pikir panjang, Gulliver dengan senang hati menerima tawaran dari sang raja itu. Negeri Lilliput dikenal dengan keahliannya dalam membangun sesuatu. Mereka membangun rumah idaman Gulliver dengan waktu yang sangat singkat. Tak hanya itu, Gulliver juga membangun sebuah teater agar bisa dinikmati oleh semua warga Lilliput. Dengan bantuan Gulliver, Horatio akhirnya bisa menemui dan berbicara dengan Putri Mary. Tapi obrolan mereka terdengar oleh Edward.
yang membuatnya semakin benci dengan Gulliver dan Horatio. Di malam harinya, Edward berhasil menemukan poin-poin perahu dan handphone milik Gulliver. Gulliver sangat senang dari hasil temuan Edward. Keesokan harinya, Edward meyakinkan sang raja jika dia harus menyingkirkan Gulliver secepatnya. Namun, sang raja Theodore malah menganggap Gulliver menjadi jenderal perang negeri Lilliput. Hal itu membuat Edward emosi dan sangat membenci Gulliver. Dia kemudian dengan sengaja mematikan sistem pertahanan laut, dan kesempatan ini digunakan oleh negara Blefusyon untuk menyerang. Gulliver dipanggil untuk melawan balik serangan Blefusyon. Gulliver kemudian menemui Raja Blefusyon menyarankan agar pura-pura takut lalu kabur. Tapi sang raja menolak dan menyerang Gulliver dengan serangan meriam. Puluhan meriam itu membuat Gulliver sedikit geli dan ia dengan mudahnya mengusir armada Blefusyon dari wilayah Laut Lilliput. Raja dan ratu semakin suka dengan Gulliver. Mereka merenovasi kota sehingga menyerupai kota kelahiran Gulliver, dan juga mendapatkan pelayanan dari kerajaan dengan membangun ruangan, tempat pijat, bahkan potong rambut. Melihat kesuksesan Gulliver, Edward semakin iri. Ditambah lagi, Putri Mary memutuskan hubungan pertunangannya dengannya. Karena emosi, akhirnya dia menemui Raja Blefusyon dan memohon untuk membantunya menjalankan rencana jahatnya. Ternyata Edward berencana membuat sebuah robot raksasa yang terinspirasi dari majalah Gulliver yang ditemukan kemarin di kapal Gulliver. Lalu kemudian semua dikejutkan dengan bunyi lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Yang tak lama kemudian sebuah mesin yang berbentuk seperti tong sampah datang menghampiri Gulliver. Ternyata itu adalah mesin ciptaan Edward, dan kemudian dia menantang Gulliver untuk berduel. Gulliver meremehkan robot ciptaan Edward yang bentuknya seperti tong sampah. Tapi ternyata mesin itu berubah menjadi robot raksasa yang bahkan lebih besar dari badan Gulliver. Gulliver berusaha menjatuhkannya tapi tidak berhasil. Akhirnya Edward berhasil mengalahkan Gulliver. Akhirnya Gulliver diikat dan dikirim ke Pulau Terlarang. Setelah sadar diri, Gulliver mengira kalau dia sudah kembali ke dunia normal. Tapi ternyata dia berada di tempat yang jauh lebih mengerikan. Seorang gadis cilik raksasa menangkap Gulliver dan memasukkannya ke dalam rumah boneka, lalu bermain dengannya setiap hari. Gulliver merasa ketakutan dan selalu menuruti kemauan gadis cilik raksasa itu. Di negeri Lilliput tidak disangka ternyata Darcy juga terdampar di sana, dan akhirnya dia pun ditangkap oleh Edward. Horatio melihat itu semua dan kemudian berencana pergi ke Pulau Terlarang untuk memberitahu Gulliver. Dia berusaha mengajak Putri Mary agar mau pergi bersamanya, tapi Putri Mary menolak karena takut Edward akan menyakiti ayah dan ibunya yang berada. Horatio berhasil sampai ke Pulau Terlarang dan menemui Gulliver. Kemudian memberitahunya kalau Darcy terdampar dan sudah tertangkap oleh Edward. Akhirnya mereka berdua kembali ke negeri Lilliput dan secepat mungkin menemui Darcy di dalam penjara. Di kesempatan ini Gulliver minta maaf karena tindakan bodohnya, dan akhirnya berkata jujur bahwa dia mencintai Darcy dan rela melakukan apa saja agar bisa dekat dengannya. Gulliver akhirnya menantang Edward dan robot ciptaannya. Dengan sekuat tenaga Gulliver mencoba melawan Edward, tapi robot itu sudah di-upgrade dan punya bermacam-macam senjata.
Melihat Gulliver yang hampir kalah, Horatio dengan berani memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam robot milik Edward dan berhasil mencabut sumber tenaga listrik di dalamnya. Kesempatan ini digunakan oleh Gulliver untuk melancarkan serangan balik dan akhirnya bisa mengalahkan robot Edward. Melihat keberanian Horatio, Putri Mary tambah jatuh cinta kepadanya. Raja Theodore kemudian memberikan restu kepada mereka berdua untuk menikah. Kerajaan Lilliput berhasil memperbaiki perahu milik Gulliver. Dia dan Darcy akhirnya bisa pulang ke dunia aslinya.